Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, satu isu, hoax Yesus menentang Yudaisme dan meniadakan hukum Taurat. Jadi tema hari ini adalah hoax Yesus menentang Yudaisme dan meniadakan hukum Taurat. Saya mulai dengan opening statement saya. Beberapa dari ajaran dan tindakan Yesus telah membingungkan sebagian orang Yahudi yang hidup pada zamannya. Mereka menyangka bahwa dia menentang Yudaisme dan meniadakan hukum Taurat. Kita tahu bahwa berkali-kali Yesus Kristus bersilang pendapat dengan para ahli Taurat, golongan Farisi dan golongan Saduki. Misalnya tentang pembasuhan tangan atau penghormatan terhadap hari Sabat. Nah, keunikan ajaran dan tindakan Yesus yang disalahpahami memunculkan tuduhan bahwa ia telah meniadakan Yudaisme dan hukum Taurat. Bahkan tuduhan seperti ini juga beredar di kalangan Kristen saat ini. Faktanya tidak ada bukti yang menyiratkan bahwa Yesus menentang Yudaisme dan meniadakan hukum Taurat. Fakta-fakta inilah yang akan sampaikan, yang akan saya tunjukkan bagi kita pada kesempatan ini. Dengan kata lain, Yesus menentang Yudaisme dan meniadakan hukum Taurat adalah hoax. Kita mulai dengan fakta yang pertama. Fakta pertama, Yesus menerima semua ajaran utama iman Yahudi. Ini fakta pertama yang ingin saya bagikan. Yesus menerima semua ajaran utama iman Yahudi. Ajaran tersebut mencakup keesaan dan kedaulatan Allah. Ya, ajaran tersebut mencakup satu keesaan dan kedaulatan Allah. Markus 12 ayat 29, Ulangan pasal 6 ayat 4. Jadi Yesus mengakui keesaan dan kedaulatan Allah. Dia menerima semua ajaran utama iman Yahudi itu. Yang kedua, nilai dan kekudusan bait suci di Yerusalem itu dihargai, dijunjung tinggi oleh Yesus. Yesus jelas mengakui validitas bait suci di Yerusalem. Ya. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17, Yesus mendemonstrasikan bagaimana dia menyucikan bait Allah. Ketika pelataran bait Allah itu dijadikan tempat berjual beli. Yesus menghalau, mengusir orang-orang dan dia berkata, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesus sangat menghargai nilai dan kekudusan bait Allah. Yesus jelas mengakui validitas bait suci di Yerusalem, kurban dan hari-hari suci Yahudi. Bisa dilihat di Matius 5 ayat 23-24, Markus 14 ayat 14. Tampak jelas bahwa Yesus mengikuti ibadah di bait suci secara teratur. Ini dapat kita lihat di Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Yang ketiga, Yesus menerima otoritas Alkitab Yahudi, mengakui Alkitab Yahudi Perjanjian Lama atau Tanakh, ya, singkatan dari Torah, Nevim, dan Ketupim, itu sebagai yang berotoritatif. Ya. Nah, jadi otoritas Alkitab Yahudi itu Tanakh diterima oleh Yesus sebagai standar baku bagi Yudaisme. Ya, ini diterima oleh Yesus. Ayat-ayatnya Matius 5 ayat 17, Yohanes 10 ayat 35. Dan yang keempat, Yesus juga menerima semua ajaran utama Yahudi. Yang keempat adalah pemilihan utama Israel dan pengharapan akan pemulihan Israel. Ketika meramalkan bencana atas Yerusalem, Yesus menangis untuk kota itu. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Yesus mengasihi murid-muridnya dan rindu mereka diselamatkan. Bukannya murid-muridnya, tetapi orang-orang Yahudi yang ada satu. Yesus merindukan mereka juga diselamatkan. Murid-murid pertamanya semuanya adalah orang Yahudi, berpegang pada pengharapan yang sama, yaitu pemulihan Israel. Jadi Yesus menerima semua ajaran utama iman Yahudi ini. Inilah fakta yang pertama. Fakta yang kedua, Yesus menjalankan praktik kesalehan Yahudi. Ini fakta yang kedua. Menurut Alkitab, Yesus menjalankan praktik kesalehan Yahudi. Praktik utama agama Yahudi berkisar pada 4 hal penting ini. Pertama, penyunatan. Kedua, pengudusan hari Sabat. Ketiga, penghargaan terhadap hukum Taurat. Dan yang keempat, ibadah di bait Allah. Jadi praktek utama agama Yahudi berkisar pada 4 hal utama atau penting ini. Alkitab mencatat praktek kesalehan Yahudi yang dijalankan oleh Yesus pada zamannya antara lain. Ya, menurut hukum Yahudi, usia seorang anak itu digolongkan dalam 8 fase, yaitu fase Yalet, usia bayi, kemudian Yonek, ya, fase usia menyusu, kemudian Olel, fase lebih tua dari usia menyusu, kemudian Gemul atau fase usia disapi, kemudian Taf, ya, fase usia mulai berjalan, kemudian Ulem,
fase usia anak-anak, kemudian na'ar, fase usia menjelang remaja, dan yang terakhir yang ke-8, bahar atau fase usia remaja. Nah, dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 fase usia saja yang ditulis, yaitu fase bayi atau yelet, kemudian fase usia menyusu atau yonik, yaitu ketika ia diserahkan di bait Allah di hadapan Simeon dan Hana, dan yang ketiga fase remaja atau bahar, saat Yesus berusia 12 tahun ketika ia diajak oleh orang tuanya Yusuf dan Maria ke Yerusalem. Ketiga fase dalam kehidupan Yesus ini dapat dibaca secara lengkap di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1-7, kemudian di Lukas 2 ayat 21-24, dan Lukas pasal 2 ayat 42-49. Nah, saya memahami bahwa ketiga fase, yaitu yelet, yonek, dan bahar ini sangat penting dicatat dalam Injil. Sehingga Injil tidak mencatat ke-8 fase itu, ya, tetapi mencatat 3 fase. Nah, ini berhubungan dengan ketaatan Yesus pada hukum Taurat dan kebudayaan Yahudi saat itu. Yang pertama, fase yelet, fase kelahiran, penting dicatat karena hal ini berhubungan dengan eksistensi Kristus sebagai manusia yang lahir dari perawan dengan cara yang unik. Kita ingat ketika membahas tentang esensi Injil, ya, bahwa fakta historis tentang kelahiran Yesus itu memiliki makna teologis. Makna teologisnya adalah kelahirannya menggenapi semua nubuat, baik di dalam perjanjian lama, baik dalam kitab Taurat maupun kitab para nabi. Semua nubuat itu digenapi di dalam Kristus, melalui kelahiran Kristus. Ya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase yonik, ya, yaitu sunat dan penyerahan. Penting dicatat oleh penulis kitab Injil karena fase ini berhubungan dengan kovenant atau perjanjian kekal Allah. Ya. Nah, yang ketiga yang dicatat tentang fase-fase itu adalah fase bahar, yaitu usia ketika Yesus berusia 12 tahun. Nah, fase ini penting dicatat menurut para penulis kitab Injil karena pada usia itu seorang anak laki-laki Yahudi diteguhkan dalam suatu upacara yang disebut mitzvah. Nah, upacara mitzvah ini secara literal menunjuk pada seorang anak remaja yang mulai bertanggung jawab secara penuh atas segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Nah, dalam rangkaian ritual Yahudi, Yesus harus melakukan aliyah atau naik dan bemah menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Jadi upacara ini, ya, upacara mitzvah ini, ya, dilakukan pada hari Sabat karena itu disebut juga Tefilim Sabat, ya, karena dilaksanakan pada hari Sabat. Nah, jadi pada usia 12 tahun ini adalah masa di mana Yesus menerima hukum Taurat. Dengan kata lain, dia mulai bertanggung jawab terhadap sepenuhnya atas segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, pada usia 12 tahun ini juga ada masa persiapan Yesus untuk menjadi anggota penuh asosiasi sinagog Yahudi atau asosiasi sinagog Yudaisme. Nah, anggota penuh dari asosiasi sinagog ini harus berusia 13 tahun. Jadi, pada umur 12 tahun, Yesus ke Bait Allah itulah masa persiapan dia untuk masuk di dalam asosiasi sinagog Yahudi. Dan pada usia 12 tahun ini, dia, ya, dinyatakan sebagai remaja yang bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan di hadapan Tuhan, diteguhkan melalui upacara mitzvah. Ya. Jadi, fase umur 12 tahun itu jelas penting dicatat. Ya. Nah, dengan demikian memperhatikan ketiga fase ini, ya, bahwa Yesus sebenarnya, ya, mempraktekkan kesalehan Yudaisme. Nah, selain aturan yudisial di atas, ya, di dalam kebudayaan Yahudi, pendidikan pada masa kanak-kanak itu penting. Ada beberapa tahap pendidikan yang dilaksanakan dalam kebudayaan Yahudi. Yaitu yang pertama adalah mikra. Yaitu tahap di mana seorang anak diajar membaca Taurat mulai dari usia 5 tahun. Kemudian yang kedua, misnah yang dimulai pada usia 10 tahun. Misnah berasal dari bahasa Ibrani sana yang artinya mengulang. Jadi pada tahap ini seorang anak diajar mampu mengulang apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga adalah Talmud yang dimulai pada usia 13 tahun. Jadi Yesus ketika masuk sebagai anggota asosiasi sinagog Yahudi pada usia 13 tahun, dia mulai belajar Talmud. Ya. Talmud pada zaman Yesus dimulai, ya, pada usia 13 tahun. Ya. Nah, Talmud berasal dari kata Ibrani lamad, yang berarti belajar, itu tafsir perjanjian lama dalam bahasa Yahudi yang menekankan tradisi-tradisi lisan di sekitar soal hukum. Sebagai seorang anak keturunan Yahudi, tentu saja Yesus pastilah menempuh semua proses pendidikan Yahudi tersebut, baik mikra, misnah, dan Talmud.
Nah, ia menempuh pendidikan seperti halnya anak-anak Yahudi lainnya. Jadi aspek terpenting dalam pendidikan Yesus adalah belajar perjanjian lama, ya, sebagaimana kebiasaan seluruh anak Yahudi. Jadi pendidikan tentang Alkitab Perjanjian Lama ini telah dimulai di usia 5 tahun, yaitu fase pendidikan Mikra, dilanjutkan pada usia 10 tahun, fase pendidikan Misnah, dan kemudian pada usia 13 tahun untuk pendidikan, untuk fase Talmud. Ya. Jadi pada setiap ibadah di sinagog, ia mendengarkan hukum Taurat dan kitab para nabi, karena dia adalah anggota dari asosiasi sinagog. Sekarang fakta yang ketiga, Yesus menerima otoritas Alkitab Yahudi. Tanakh Alkitab Yahudi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Septuaginta oleh 72 rabi Yahudi. Jadi rabi Yahudi berjumlah 72 menerjemahkan Tanakh Alkitab Ibrani orang-orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani. Dalam perjalanan terjemahan ini, 2 orang meninggal, sisa 70, maka disebut sebagai Septuaginta. Septuaginta itu berarti 70. Ya. Ini dilaksanakan di Alexandria di abad yang ke-2 sampai abad yang ke-3. Kemungkinan dilakukan sekitar tahun 250 sampai dengan 150 sebelum Masehi. Nah, ini diakui dan diterima oleh Yesus sebagai yang berotoritatif. Pada masa Yesus tentu saja tidak hanya Tanakh, Septuaginta lah yang paling banyak dikutip oleh Yesus dan para murid. Bahkan tulis kitab Injil seringkali merujuk kepada Perjanjian Lama, Septuaginta ini. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa Yesus menerima otoritas Alkitab Yahudi. Faktanya jelas sekali. Yang pertama, Yesus membaca dan mengutip Alkitab Yahudi dan dengan jelas mengakui otoritasnya. Bisa dibaca dalam Markus 10 ayat 19, Markus 12 ayat 24 sampai 34, Lukas 4 ayat 16 sampai 22, dan Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Nah, gaya dan penafsirannya tentang Alkitab Yahudi dalam banyak hal mencerminkan gaya dan penafsiran yang muncul di bait suci. Yang kedua, Yesus menerima otoritas Taurat, hukum Taurat. Yesus sama sekali tidak menolak Taurat seperti yang dituduhkan atau pendapat banyak orang. Itu adalah pendapat yang salah paham tentang Yesus. Sebenarnya yang ditentang oleh Yesus bukan Taurat, tapi penafsiran dan penerapan hukum Taurat dari orang Farisi, Saduki, ahli Taurat yang hidup pada zamannya. Itu yang ditentang oleh Yesus, penafsiran dan penerapan hukum Taurat yang dilakukan oleh orang Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Bukan Yesus menentang hukum Taurat, sama sekali bukan. Yesus tidak menentang Yudaisme, Yesus tidak menentang, tidak meniadakan hukum Taurat. Ya. Tapi pada zaman Yesus itu ada beberapa mazhab di dalam sistem keagamaan Yahudi. Ada mazhab atau partai atau kelompok. Yang pertama ada kelompok Farisi yang memahami Taurat dan menerjemahkan, menafsirkan sampai kepada detil-detilnya. Golongan yang kedua adalah golongan Saduki. Golongan Saduki agak berbeda dengan golongan Farisi. Golongan Saduki ini lebih kompromi dengan pihak penguasa pada saat itu, orang-orang Romawi, dan mereka tidak percaya tentang alam roh, termasuk keberadaan para malaikat dan juga kebangkitan orang mati. Imam besar dan juga imam-imam kebanyakan pada saat itu, anggota Sanhedrin, kebanyakan adalah dari golongan Saduki ini. Jadi mereka lebih dekat dengan wilayah politik kekuasaan, dengan orang-orang Romawi. Ya. Nah, kemudian kelompok yang berikutnya, mazhab berikutnya adalah mazhab Eseni, yang hendak memelihara kemurnian iman Yahudi itu dengan cara memelihara kekudusan, termasuk dengan cara bertapa, mengasingkan diri. Nah, kelompok yang berikutnya adalah kelompok revolusioner, yaitu kelompok orang-orang Zelot, yaitu yang menantikan pengharapan mesianik. Kelompok ini ingin mengalami pembebasan dan seringkali melakukan pemberontakan. Nah, jadi di dalam Yudaisme paling tidak ada 4 kelompok seperti ini. Dan keempat kelompok ini ya adalah orang-orang Yahudi juga. Jadi ketika Yesus berhadapan dengan orang Farisi, orang Saduki, dan dia berbeda pendapat dengan mereka, Yesus tidak menentang Yudaisme, tidak juga menentang hukum Taurat, tidak, tapi menentang pendapat penafsiran, entah itu orang Farisi, entah itu orang Saduki, dan golongan lainnya. Nah, ini yang seringkali disalahpahami. Ketika Yesus berbeda pendapat atau menentang pendapat penafsiran, orang-orang Farisi misalnya, ahli Taurat dan Saduki, disalahpahami, dianggap Yesus menentang Yudaisme. Ini beda, tidak begitu. Ya, jadi Yesus tidak menentang Yudaisme, tapi dia menentang penafsiran-penafsiran dari kelompok atau mazhab atau partai tertentu, entah itu Farisi, Saduki, dan lainnya, ya, yang hidup pada zamannya. Nah, pernyataan Yesus misalnya yang berbeda, ya, tetapi tidak menentang hukum Taurat, ya, tapi justru meninggikan hukum Taurat, adalah pernyataan Yesus yang dikenali dengan antitesis khotbah di Bukit Zaitun dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48. Sama sekali tidak menentang perintah Musa ataupun hukum Taurat. Yang Yesus tentang adalah penafsiran dan penerapan konvensional atas hukum Taurat tersebut. Jadi
antitesis Yesus di dalam Matius pasal 5 itu yang dimulai dengan aku berkata kepadamu, sama sekali tidak menentang perintah hukum Taurat tersebut dengan formula kamu telah mendengar firman. Jadi Yesus memulai, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Kamu telah mendengar firman, jangan berdusta. Kemudian Yesus membuat antitesis, aku berkata kepadamu. Nah, antitesis Yesus ini sama sekali tidak menentang perintah hukum Taurat yang disebutkannya. Perhatikan sebagai contoh misalnya, Yesus setuju bahwa pembunuhan itu salah, tetapi menambahkan dalam antitesisnya bahwa kebencian itu juga salah. Jangankan membunuh, membenci saja salah. Matius 5 ayat 21 sampai 22, saudara lihat di sana. Contoh lainnya, Yesus setuju bahwa perzinahan itu salah. Yesus setuju perzinahan itu salah. Tetapi dalam antitesisnya ia menambahkan bahwa hawa nafsu memandang perempuan dan mengingininya sudah berzina di dalam hatinya. Sudah berdosa. Matius 5 ayat 27 sampai 32. Yesus juga setuju bahwa bersumpah palsu itu salah. Tetapi ia berbicara menentang praktek mengambil sumpah palsu pada zamannya. Sumpah palsu itu salah dan Yesus menentang, karena itu jangan bersumpah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu dalam antitesis Yesus. Yesus juga tidak menentang pembalasan. Mata ganti mata. Itu ada dalam hukum Taurat. Yesus tidak menentang itu sama sekali. Tetapi yang ia tentang ialah penggunaan perintah mata ganti mata itu sebagai dalil alasan untuk balas dendam. Itu yang ditentang oleh Yesus. Matius 5 ayat 38 dan sampai 42. Contoh lainnya, Yesus setuju bahwa orang-orang harus mengasihi bangsanya sendiri. Ya, orang-orang Yahudi harus mengasihi bangsanya sendiri, tetapi Yesus menambahkan dalam antitesisnya bahwa mereka harus mengasihi bangsa lain juga, bahkan mengasihi musuh mereka. Jadi, hukum Taurat itu dalam penafsirannya diperluas oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu Yesus adalah Allah. Karena itu dia yang berhak untuk memberikan penafsiran dan memperluas tafsiran tentang hukum Taurat tersebut. Yang pada berbagai kesempatan silang pendapat atau berbeda dengan Farisi maupun dengan Saduki. Ini yang seringkali dianggap Yesus menentang Yudaisme, bahkan menentang hukum Taurat. Padahal tidak. Yang Yesus tentang adalah penafsiran dan penerapan konvensional atas hukum Taurat tersebut berdasarkan penafsiran dari yang tidak dimaksudkan oleh teks hukum Taurat itu, yang tidak dimaksudkan oleh Musa, tapi ditafsirkan oleh orang kelompok mazhab tertentu, baik Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki. Contoh lainnya mengenai persembahan persepuluhan misalnya. Pembayaran persepuluhan merupakan praktik umum pada zaman Yesus. Aliran keagamaan yang paling ketat menerapkan persepuluhan adalah orang Farisi. Mereka diwajibkan memberikan persepuluhan ke rumah perbendaharaan untuk apa yang dia beli, apa yang dia jual, dan apa yang dia makan. Apabila Yesus tidak memberikan persepuluhannya, maka hal itu pasti akan menjadi kesalahan pertama yang ditemukan oleh orang-orang Farisi untuk mendakwa dia. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus taat secara sempurna, menaati Yudaisme, menaati hukum Taurat, dan kitab para nabi itu secara sempurna. Orang-orang Farisi, nanti saya akan jelaskan bahwa ketaatan Yesus secara sempurna bahkan sampai ke detil-detilnya iota. Nanti saya jelaskan faktanya. Nah, orang-orang Farisi ini terus-menerus mengawasi setiap kata-kata dan tindakan Yesus untuk menemukan kesalahannya. Tetapi mereka tidak mendapatinya termasuk dalam hal pemberian persepuluhan. Kenapa? Karena Yesus mempraktekkan pemberian persepuluhan pada zamannya. Tidak ada orang Farisi, Saduki, dan yang lainnya bisa mendakwa dia karena dia tidak membayar persepuluhan. Namun pernyataan Yesus dalam Matius 23 ayat 23, dan bandingkan di dalam Lukas pasal 11 ayat 42, seringkali disalahpahami oleh banyak orang dan dianggap sebagai penolakan Yesus atas pembayaran persepuluhan. Padahal itu adalah penafsiran yang salah, pembacaan yang salah atas teks, dan penafsiran yang salah atas teks Matius 23 ayat 23 itu. Begini bunyinya. Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kalau orang tertentu seperti yang saya pernah dengar beberapa kali dari beberapa orang tertentu mengatakan Yesus menentang hukum Taurat berdasarkan teks ini. Oh, bagaimana bisa? Kalau mengatakan, menyimpulkan berdasarkan ayat ini Yesus menentang pembayaran persepuluhan, maka ada dua hal yang terjadi. Satu, kesalahan membaca, dan kedua, kesalahan menafsir teks ini. Bagaimana menafsir teks ini? Yang pertama, konteks keseluruhan dari Matius 23 ini adalah kecaman terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang disampaikan oleh Yesus secara terbuka kepada orang banyak atau publik dan kepada murid-muridnya. Bisa dibaca di Matius 23 ayat 1. Ini terjadi di Bait Allah di Yerusalem, Matius 24 ayat 1. Nah, kata-kata Yesus dalam
dalam pasal 23 ini, Matius pasal 23, ini merupakan kecaman yang paling pedas. Perkataannya ditujukan kepada para pemimpin agama, guru agama yang telah menolak setidak-tidaknya sebagian dari firman Allah dan menggantikannya dengan gagasan dan penafsiran mereka sendiri. Jadi sekali lagi yang ditentang oleh Yesus adalah penafsiran dan praktek yang tidak dimaksudkan oleh teks di dalam hukum Taurat. Ya, saudara bisa lihat di Matius 23 ayat 24, Matius 15 ayat 3 sampai 9, Markus 7 ayat 6 sampai 9. Nah, yang kedua, dalam ayat-ayat tersebut Yesus tidak melarang para muridnya dan orang-orang banyak untuk menaati hukum Taurat, tetapi ia bahkan menganjurkan orang banyak itu untuk menaati yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, sejauh ajaran dan tafsiran yang mereka sampaikan sesuai dengan hukum Musa. Bukan menghilangkan makna, pengertian, makna, atau tujuan dari hukum Musa. Karena memang ahli Taurat dan orang-orang Farisi menambahkan banyak hal pada hukum Taurat yang digambarkan di sini dengan istilah beban berat, Matius 23 ayat 4, yang ditaruh di pundak orang lain sementara mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, perbuatan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menambahkan beban-beban yang tidak ada dalam hukum Taurat, inilah yang dilarang, ditentang oleh Yesus, dilarang untuk ditiru, ditentang oleh Yesus. Jika kita membandingkan debat Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat dalam Matius 15 ayat 1 sampai 9, kita lihat Yesus berdebat, tidak ada yang salah dengan berdebat. Tapi berdebat dengan konteks yang tepat. Ya. Nah, di dalam Matius pasal 19 ayat 1 sampai 5 kita lihat di situ Yesus jelas menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah menuntut orang untuk melaksanakan tradisi. Tradisi yang sekalipun tidak dimaksudkan oleh Musa dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, bisa dibaca di ayat 2, ayat 3, dan ayat 9 Matius 23. Dan ajaran manusia itu yang diajarkan mereka, tetapi mengabaikan melanggar perintah Allah. Kaum Farisi mengajarkan hukum Taurat dan hukum-hukum lainnya. Mengajarkan hukum Taurat dan hukum-hukum lainnya yang tidak terdapat dalam kitab Taurat itu sendiri. Tafsir mereka atas hukum-hukum tersebut dimuat di dalam Mishnah atau Talmud. Jadi melakukan tradisi dan perintah manusia yang melanggar perintah Allah, inilah yang ditentang. Yesus tidak melarang semua tradisi itu, tapi tradisi-tradisi, ya, atau perintah-perintah manusia yang melanggar perintah Allah, inilah yang dilarang atau ditentang oleh Yesus. Jangan ditiru, kata Tuhan. Ya. Nah, jadi praktek kesalahan itu dilakukan oleh Yesus jelas. Ya. Dan Yesus, kita sudah melihat bahwa Yesus sama sekali tidak menentang Yudaisme dan menentang hukum Taurat. Itu fakta yang sudah kita lihat tadi. Bahwa di dalam fakta yang ketiga, Yesus menerima otoritas Alkitab Yahudi. Ya, hanya saja penafsiran yang berbeda. Penafsiran berbeda dengan penafsiran Yesus atas Taurat atau kitab para nabi, berbeda dengan penafsiran orang-orang Farisi atau Saduki dalam hal tertentu. Itu hal yang wajar. Bukan berarti Yesus menentang Yudaisme atau menentang atau mengabaikan hukum Taurat. Tidak. Justru dia sedang menegakkan makna atau arti dari hukum Taurat yang diperluas oleh Yesus. Ya. Sekarang fakta yang selain hal-hal itu tadi, kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh Yesus, praktek kesalahan Yahudi yang dijalankan oleh Yesus pada zamannya adalah memberi sedekah, doa, dan puasa. Bisa saudara baca di Markus 6 ayat 1 sampai 18. Yesus dan murid-muridnya memberi sedekah, dan Yesus mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama. Lukas 11 ayat 41, Lukas 12 ayat 33, dan Yohanes 13 ayat 29. Ia berdoa dan mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dia tidak hanya berdoa, tapi mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Markus 6 ayat 7 sampai 15, Lukas 11 ayat 11 sampai 12, dan Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Yesus juga berpuasa di padang gurun. Markus 1 ayat 12 sampai 13. Selama masa pencobaannya 40 hari dia berpuasa di padang gurun. Ya. Nah, sekarang fakta yang keempat. Yesus menaati hukum Taurat dengan sempurna. Rasul Paulus menjelaskan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma pasal 10 ayat 4. Kata kegenapan dalam bahasa Yunani adalah telos, yang pada umumnya berarti penghentian atau berakhir. Namun pertanyaan pentingnya adalah dalam pengertian apa hukum Taurat telah berakhir? Taurat digenapi dalam Kristus berarti bahwa hukum Taurat berakhir berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan demi memperoleh keselamatan. Tetapi bukan berkaitan dengan fungsinya sebagai standar Allah menghakimi manusia. Hukum Taurat tetap berfungsi sampai saat ini sebagai standar Allah untuk menghakimi manusia. Karena hukum Taurat itu memberitahu kita bahwa mencuri itu dosa, berzina itu dosa, berdusta itu dosa, cabul itu dosa.
Hukum Taurat memberitahu itu, dan itu masih berlaku sebagai standar Allah dalam menghakimi manusia. Tapi yang tidak berlaku digenapi oleh Kristus adalah bahwa hukum Taurat berakhir berkaitan dengan kewajiban yang dilakukan demi memperoleh keselamatan. Kata kunci terdapat dalam frase ini adalah eis dikai sonen, yang diterjemahkan sehingga kebenaran diperoleh, atau secara harafiah diterjemahkan kepada kebenaran. Jadi di sini Rasul Paulus sedang menekankan bahwa sejak kedatangan Kristus, hukum Taurat tidak lagi mempunyai peranan dalam soal yang terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Maka kita tidak lagi melakukan upacara-upacara kurban, ritual-ritual seremonial sama seperti orang-orang Yahudi. Tidak, tapi kita percaya kepada keselamatan dikaitan dengan pengorbanan Kristus. Tapi berkaitan dengan standar penghakiman Allah atas manusia, maka hukum Taurat tetap menjadi patokannya. Namun, ya, kata telos juga mengandung gagasan perlengkapan dalam teks tadi, ya. Sehingga dalam pemikiran Rasul Paulus, Kristus menggenapi hukum Taurat juga mencakup bahwa seluruh masa persiapan hukum Taurat yang bersifat temporal telah digenapi di dalam Kristus. Hukum Taurat itu bersifat temporal. Perlu ditegaskan bahwa seluruh kehidupan Kristus merupakan kehidupan dalam ketaatan. Diawali dengan kesediaannya untuk menerima inkarnasi, Ibrani 10 ayat 5-10, dan diteruskan dalam sepanjang kehidupannya di dunia, Lukas 2 ayat 52, Yohanes 8 ayat 29. Bahkan di dalam penderitaan-penderitaannya, ia tetap taat, Ibrani 5 ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus hidup dalam ketaatan. Bahkan ia taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Nah, penderitaan-penderitaan yang dalam Kristus dalam kematian disebut ketaatan yang pasif. Sedangkan ketaatan yang ditunjukkannya selama hidupnya disebut ketaatan yang aktif. Jadi ketaatan Yesus yang sempurna terhadap hukum Taurat disebut ketaatan yang aktif. Ya. Mengapa Yesus harus taat secara sempurna terhadap hukum Taurat dan tidak bercela? Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat menaati dengan sempurna hukum Taurat itu. Hanya Yesus yang dapat melakukan. Orang yang dapat menaati hukum Taurat dengan sempurna, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Itu pun hidup kekal yang diklaim oleh Yesus, bukan untuk dia. Karena dia adalah Allah. Dia mengklaim bagi orang yang percaya kepadanya. Maka dia harus menaati hukum Taurat dengan sempurna. Jadi pertanyaan, mengapa Kristus perlu taat sepanjang hidupnya? Taat secara aktif terhadap hukum Taurat secara sempurna selama masa hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib? Jawabannya ialah karena menurut Alkitab alasannya, karena Adam telah tidak taat kepada Allah, dan karena ketidaktaatan Adam, maka semua orang telah menjadi berdosa. Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 19. Karena itu diperlukan ketaatan dari Kristus, Adam yang kedua, agar melalui ketaatannya manusia dibenarkan. Roma 5 ayat yang ke-19. Melalui ketaatan yang aktif dari Kristus, yaitu ketaatan di bawah hukum Taurat sejak lahir hingga kematiannya, Yesus taat terhadap hukum Taurat secara sempurna, tidak bercela. Kristus akhirnya berhasil mengklaim hidup kekal bagi orang percaya. Hidup kekal yang diklaim bukan untuk Kristus, tapi untuk orang percaya. Dan sebagai akibatnya, di dalam dia, orang percaya itu mendapat hidup yang kekal. Sedangkan melalui ketaatan yang pasif, Kristus mengalami penderitaan dan menanggung murka Allah dari Getsemane sampai kepada kematiannya di kayu salib. Murka Allah harus ditimpakan kepada Kristus karena Kristus harus menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa dan pemberontakan manusia. Dinubuatkan Yesaya 53 ayat 4-5 dan dinyatakan, dikonfirmasi kembali oleh Petrus di 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Jadi dengan kata lain, Yesus menggantikan manusia untuk menderita dan menerima murka Allah dalam rangka menanggung penghukuman karena dosa manusia. Kristus telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dan telah menebus manusia dari semua kutuk akibat melanggar hukum Taurat. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenarannya diimputasikan kepada tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Ketika Kristus mati di bawah kutuk hukum Taurat, Galatia 3 ayat 13, maka di dalam kematiannya itu ia telah memenuhi tuntutan kebenaran hukum Taurat sehingga kita dibebaskan dari tuntutan hukuman dan kutuk hukum Taurat. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Kristus tidak tetap dalam kematiannya, melainkan bangkit dari kematian sehingga bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang percaya. Kehidupan baru orang percaya merupakan pengambil bagian dalam kehidupan Kristus setelah kebangkitannya. Dan dengan demikian, kehidupan orang percaya berada di bawah anugerah, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Artinya manusia lama tersebut telah mati dalam kematian Kristus dan manusia baru hidup di bawah anugerah. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Itu tadi fakta yang
kelima, Yesus menaati hukum Taurat dengan sempurna tanpa cacat celah dan mengklaim hidup kekal dalam ketaatannya. Menaati hukum Taurat dengan sempurna, mengklaim hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Fakta yang kelima, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ini fakta yang terakhir yang akan saya bahas di sini. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17-19 menegaskan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka di dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus dengan tegas. Nah, berdasarkan pernyataan Yesus di dalam teks tersebut, ada dua hal yang akan menjadi penekanan saya. Yang pertama, Yesus menegaskan sebuah janji bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan ditiadakan, tetapi digenapi. Jadi adalah benar-benar hoax besar ketika ada orang mengatakan Yesus menentang Yudaisme, Yesus meniadakan hukum Taurat, Yesus menentang hoax. Karena Yesus menegaskan, jangan kamu menyangka bahwa aku meniadakan hukum Taurat. Aku bukan meniadakannya, tapi menggenapinya. Jadi yang pertama kita melihat, Yesus menegaskan sebuah janji bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan ditiadakan, tetapi digenapinya. Meniadakan berarti tidak menggenapi sesuatu. Dan menggenapi berarti melaksanakan janji. Semua janji dalam hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi oleh Yesus. Yesus menjamin bahwa ia menggenapi, bukan meniadakan. Kata kerja menggenapi atau plero dalam ayat 17 telah dipahami dalam 3 pengertian, yaitu 1, menaati hukum Taurat dan kitab para nabi. 2, menerangkan makna yang sepenuhnya dari hukum Taurat dan kitab para nabi. 2 hal itu sudah saya jelaskan tadi. Yesus menaati hukum Taurat dan kitab para nabi secara sempurna di fakta yang keempat. Kemudian menerangkan makna yang penuh dari hukum Taurat dan kitab para nabi sudah saya jelaskan di fakta yang ketiga. Yesus menerima otoritatif perjanjian lama dan memberikan penafsiran yang diperluas yang berbeda, kadang-kadang berbeda dengan ahli Taurat dan para Saduki. Nah, kemudian makna kata menggenapi yang ketiga adalah kehidupan dan pelayanan Yesus. Aku datang di ayat 17 untuk membawa hukum Taurat dan kitab para nabi pada tujuannya. Nah, dalam keseluruhan pelayanan Kristus, ia memang melakukan 3 hal itu, yaitu menaati hukum Taurat dan kitab para nabi, menerangkan makna yang sepenuhnya dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu, serta merealisasikan tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun dalam konteks Matius 5 ayat 17-20, nampaknya yang menjadi penekanan Yesus sebagaimana dicatat oleh Matius adalah poin yang ketiga, untuk merealisasikan tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi maksud dari aku datang untuk menggenapi hukum Taurat adalah Yesus akan merealisasikan tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu penggenapan janji-janji dalam hukum Taurat dan kitab para nabi yang akan digenapi oleh dia terkait dengan keselamatan, ya, dan juga peran mesianiknya. Hal ini masuk akal sebab Matius 5 ayat 17 tidak mengontraskan antara meniadakan dan menaati. Jika yang dimaksud adalah menggenapi, jika yang Yesus maksud dengan kata menggenapi dalam ayat itu adalah menaati, maka Matius pasti akan menggunakan bukan kata plero, tapi kata yang digunakan bisa saja misalnya akuo atau praso. Tapi tidak, faktanya Yesus dicatat oleh Matius menggunakan kata plero. Ya, bukan dalam pengertian menaati tapi meniadakan. Bukan dalam pengertian menaati tapi menggenapi, ya. Menggenapi janji-janji yang dinyatakan di dalam perjanjian lama, baik oleh hukum Taurat maupun kitab para nabi. Dengan demikian, penggunaan kata plero di sini menunjukkan bahwa tujuan dari kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus adalah untuk memenuhi tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini bukan tentang tuntutan Taurat, tetapi tujuan Taurat. Juga bukan tentang aturan para nabi, melainkan nubuat mesianis yang disampaikan oleh para nabi. Itulah tujuan-tujuan yang akan digenapi oleh Yesus. Hal ini juga didukung oleh konteks penggunaan kata plero sebelumnya yang sudah muncul sebanyak 5 kali. Kata plero ini sebelumnya sudah muncul sebanyak 5 kali dikaitkan dengan penggenapan nubuat para nabi. Misalnya di dalam Matius 1 ayat 22, Matius 2 ayat 15,
Kemudian ayat 17 dan ayat 23, Matius 4 ayat 14. Lihat juga di dalam Matius 13 ayat 14, 26 ayat 54 dan 56. Jadi melalui inkarnasinya, Yesus menggenapi tujuan kitab suci perjanjian lama, baik hukum Taurat maupun kitab para nabi. Apa yang direncanakan Allah dan dinyatakan melalui kitab suci, direalisasikan melalui pelayanan Yesus. Sang Mesias datang untuk menggenapi plero seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat yang ke-15. Nah, yang kedua sekarang, ya. Nah, janji penggenapan itu mencakup seluruh perjanjian, yaitu kitab yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Taurat dan kitab para nabi, bahkan sampai pada iota atau titik. Iota adalah huruf dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah yod. Ini adalah huruf yang terkecil dari semua huruf dalam abjad Yunani maupun Ibrani. Hampir sama besarnya dengan tanda baca apostrof, yaitu koma di atas. Meskipun merupakan huruf yang terkecil, namun sama pentingnya dengan semua huruf lainnya. Mengapa? Karena perhatikan, huruf-huruf menjadi kata, dan kata-kata menjadi membentuk kalimat, dan kalimat-kalimat membentuk sebuah janji. Jadi, huruf di situ, sekalipun iota, ya, tidak boleh ditiadakan sama sekali. Tidak boleh diabaikan, digenapi oleh Yesus. Yaitu yang ada dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat, sebuah huruf dapat mengubah arti kata dan maknanya dalam kalimat. Sebagai contoh, saya jelaskan begini, sebagai contoh yang mudah. Apabila huruf P pada kata mempelai diganti dengan huruf B, huruf P diganti dengan huruf B pada kata mempelai, maka huruf P pada kata mempelai itu diganti dengan huruf B, maka akan menjadi kata membelai. Jadi mempelai dengan membelai itu berbeda artinya. Ya, huruf P dari kata mempelai diganti dengan huruf B, maka bacaannya akan menjadi membelai. Dan ini sangat berbeda artinya membelai dengan mempelai. Artinya kedua kata itu jelas sangat berbeda sekali. Masalahnya adalah huruf P yang diganti dengan huruf B. Kelihatannya sepele, tapi artinya beda. Nah, bahkan perubahan satu huruf tersebut akan mempengaruhi mengubah makna kalimat dari misalnya rombongan mempelai wanita menjadi rombongan membelai wanita. Karena perubahan satu huruf pada kata mempelai menjadi membelai. Jadi bukan hanya mempengaruhi kata, tapi juga mempengaruhi makna dalam sebuah kalimat. Karena itu saya pernah membaca, kan orang salah di sebuah mobil, orang salah tulis. Rombongan membelai wanita. Kan artinya beda dengan rombongan mempelai wanita. Nah, suatu makna yang sungguh jauh berbeda hanya karena perubahan satu huruf saja. Ingat, satu iota saja dalam hukum Taurat tidak akan diadakan. Karena satu iota akan mempengaruhi kata, dan satu iota yang diadakan akan mempengaruhi kalimat. Dan satu kalimat yang satu iota yang akan mempengaruhi kalimatnya akan mempengaruhi janji-janji dalam perjanjian lama. Maka Yesus katakan dia tidak akan meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya, bahkan sampai satu iota akan digenapi. Tuhan tidak mengabaikan satu iota pun. Tuhan kita Yesus Kristus berjanji bahwa tidak satu iota pun akan gagal. Ia akan menggenapi semuanya. Ia akan menggenapi semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dapat kita simpulkan begini, bahwa pernyataan Yesus menentang Yudaisme dan meniadakan hukum Taurat tidak memiliki validitas di dalam Alkitab. Karena pada dasarnya Yesus tidak menentang Yudaisme, apalagi meniadakan hukum Taurat. Ketika Yesus konfrontasi atau silang pendapat dengan mazhab-mazhab tertentu, entah Farisi atau Saduki atau mazhab lainnya, itu bukan berarti dia menentang Yudaisme. Yang dia tentang adalah penafsiran atau praktek yang tidak tepat ya dari mazhab-mazhab tersebut pada saat itu. Yang berikutnya, Yesus menggenapi. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Bagaimana bisa Yesus menentang Taurat, sedangkan tujuan kedatangannya ialah menggenapi secara sempurna hukum Taurat itu. Menggenapi hukum Taurat itu sampai kepada titik atau iota, huruf yang terkecil dalam hukum Taurat. Tidak ada yang tidak akan dia genapi. Jadi singkatnya, pernyataan dari orang-orang yang menyatakan bahwa Yesus menentang Yudaisme dan meniadakan hukum Taurat jelas hoax atau tidak benar. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.